Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Tina dan Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tiap. Ya, selamat malam dan kita akan bicara tentang atau membahas tentang hasil observasi tadi pagi sekitar pembelajaran yang dilaksanakan tadi pagi atau hari ini tadi. Untuk itu ada banyak pertanyaan nanti akan saya sampaikan kepada penjelasan berdua. Tapi ini sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan baru saja saya juga pulang dari keperluan lain, jadi ini baru bisa ketemu. Ya Alhamdulillah. Mari kita mulai dari Bu Rizky yang tadi pagi atau hari ini tadi menyampaikan atau memberikan pembelajaran pada kelasnya di kelas 7 atau 8 tadi Bu? Kelas 8 Pak. Tentang zat adiktif dan adiktif ya Bu ya? Iya, Lara. Ini dari Bu Rizky. Iya, Bagaimana pendapat saudara tentang menyajikan setelah menyajikan pelajaran ini Bu? baik Bapak. Alhamdulillah. Pendapat saya setelah menyajikan pembelajaran ini, alhamdulillah lega karena pembelajaran berjalan dengan baik. Siswa bisa terkondisikan juga dengan baik. Tertib dan aman Pak. Proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang direncanakan belum Bu? Alhamdulillah sampun sesuai dengan model yang saya gunakan Pak. Ya, terima kasih. Kemudian dapatkah Bu Rizky menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Yang memuaskan di bagian mana kira-kira? Selama pembelajaran tadi ada beberapa hal yang memuaskan Pak. Yang pertama, banyak siswa yang aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka aktif dalam berdiskusi, kemudian mereka banyak memberikan pertanyaan, dan mereka sudah mengerjakan LKS, karena kan IPA ya Pak ya, jadi saya menyediakan LKS, mereka itu mengerjakan sesuai dengan target yang saya tentukan. Tapi pada proses pembelajaran LKS dengan mudah atau mungkin ada pertanyaan tentang LKS itu sendiri? Ada pripun Pak? Untuk mengerjakan LKS-nya masih harus dituntun oleh guru atau sudah bisa sendiri? Sudah bisa sendiri karena dalam LKS juga saya berikan petunjuk pengerjaan Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana mungkin di pikiran Bu Rizky mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran Bu? Tujuannya bagaimana? Menurut saya secara keseluruhan pembelajaran hari ini sudah tercapai 90% Pak. Karena banyak siswa yang aktif dalam pembelajaran, mereka mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya. Mungkin didapatkan kesulitan apa Bu? Baik Pak, ada sedikit kesulitan yaitu tidak semua siswa itu kan aktif Pak. Ada beberapa anak yang pasif sekali, jadi tidak mau bertanya, tidak mau memberikan pendapat sama sekali, jadi hanya diam. Kemudian ketika teman satu kelompoknya itu mengerjakan LKS, siswanya itu hanya diam, pasif, tidak mau ikut berdiskusi. Oh, begitu. Apa yang menjadi kesulitan Bu Rizky di proses pembelajaran tadi Bu? Karena kan saya pakainya Discovery Learning, kan terbagi menjadi beberapa kelompok ya Pak ya. Jadi saya tuh tidak bisa memantau keseluruhan sebenarnya siswa mana yang ada yang kurang pasif itu saya juga tidak bisa tahu dengan pasti karena kan bergelombol dan banyak kelompok. Jadi kendala saya seperti itu Pak, belum bisa mengidentifikasi dengan satu persatu siapa saja yang pasif. Sehingga alternatif untuk mengatasi kesulitan itu bagaimana Bu? Untuk alternatifnya, pembelajaran selanjutnya
saya pengen memberikan motivasi pada anak yang pasif itu. Saya tanyai per kelompok, siapa yang tidak mengerjakan, siapa yang pasif gitu. Setelah itu saya berikan motivasi, kemudian saya beri ice breaking pada pertengahan pembelajaran biar semua itu tetap fokus. Ya Bu, ice breaking penting juga ya ternyata ya. Iya Pak. Biar kembali fokus Pak. Iya. Mari Bu Rizky bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja saudara lakukan, dan pengamatan saya tidak hanya satu arah ya Bu. Pembelajaran ini sudah bisa dua arah dan siswa aktif, hanya mungkin ada 1-2 anak yang mendapatkan perhatian khusus sehingga termotivasi. Jadi motivasi anak itu penting dalam untuk mau belajar lebih lanjut, itu penting motivasinya. Dan kesulitan-kesulitan harus selalu kita dampingi anak itu. Menemukan kesulitan itu harus mendapatkan pendampingan dari guru sehingga lebih yakin untuk menemukan solusi jawaban atau solusi pemecahan masalah pada pembelajaran itu. Itu, dan selanjutnya mungkin ada yang ingin saya sampaikan lagi. Dengan demikian, apa yang akan saudara lakukan untuk pertemuan berikutnya, Bu? Untuk pertemuan berikutnya, Pak, karena kan materinya nanti sistem peredaran darah. Jadi saya ingin menyajikan materi dengan lebih menarik dan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik sehingga menciptakan rasa ingin tahu siswa. Sehingga semua nanti bisa aktif, Pak. Diusahakan supaya bisa kontekstual, yang anak-anak mungkin alami atau lihat sehari-hari, itu penting untuk kita bahas, untuk kita ungkap gitu ya pada pembelajaran itu. Secara umum pembelajaran sudah baik, tentu pada pembelajaran itu pasti ada satu sedikit kendala yang perlu kita atasi untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih baik lagi. Gitu ya Bu Rizky. Saran saya tetap semangat, dan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna itu yang saya kira penting untuk, apalagi ini pelajaran IPA. Terima kasih Bu Rizky, dan selanjutnya saya akan beralih ke Bu Sutina ya. Siap, Bu Sutina? Siap. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ke Bu Rizky, pendapat Bu Tina setelah menyajikan pelajaran tadi bagaimana Bu? Perasaannya bagaimana? Oh ya, nggih sami Pak, lega. Alhamdulillah pembelajarannya berlangsung lancar. Kemudian sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPP yang sudah saya susun. Oh gitu. Iya Bu, terima kasih. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Tina? Apunten Pak, terputus di awal pertanyaannya. Apakah proses pembelajaran yang Bu Tina tadi lakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu? Yang direncanakan? Nggih, sampun. Gitu ya. Masih ada beberapa kendala, tetapi secara garis besar sudah sesuai dengan rencana Pak. Mungkin Bu Tina dapat menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi. Sudah, artinya di penjaringan ATNK plong gitu ya, memuaskan, merasa puas gitu melakukan pembelajaran. Kira-kira di bagian baik. Materi alhamdulillah bisa tersampaikan dengan baik. Seperti yang saya katakan, memang ada kendala yang mungkin nanti dikupas lebih lanjut ya Pak, tapi secara keseluruhan materi saya tersampaikan dengan baik, kemudian siswanya juga aktif memberikan timbal balik terhadap materi yang saya sampaikan kepada siswa. Ya, terima kasih. Dan bagaimana perkiraan Bu Tina mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran Bu? Tujuannya sudah tercapai semua?
tujuannya sudah tercapai semua tadi Bu? Ketercapaian pembelajaran ya Pak? Iya, kan di J. apa namanya di KD yang penjenengan sampaikan itu ada tujuan pembelajarannya. Sudah J. tercapai atau masih ngambang atau bagaimana Bu? Kurang lebih 80 sampai 90% tercapai Pak. Iya. Apa kesulitan siswa apa kira-kira Bu di pembelajaran tadi? Tadi penjenengan menyampaikan tentang suhu dan kalori ya Bu ya. G. Nah itu Pak, Kesulitan di materi yang bagi siswa. J, di materi yang saya sampaikan itu kan tentang suhu dan kalor yang bagi siswa, karena kelas yang saya ajar itu kelas 7, beberapa dari mereka itu seperti baru tahu gitu Pak, baru mulai perlahan-lahan mulai dari definisi dan pengertiannya itu baru di SMP ini, dulu di SD belum pernah dapat. Jadi kesulitannya di materi yang kalornya, di subbab yang kalor itu terdapat kendala untuk memahami materi itu di waktu yang IPA itu kan seharusnya memerlukan waktu yang lebih lama untuk pemahaman materi. Nah, itu di materi kalornya sepertinya siswa masih belum tercapai secara maksimal, belum memahami konsep. Tapi paling tidak tentang suhu dan kalor itu sebenarnya siswa kan sudah ada konsep dalam pikirannya. Cuman pada saat pembelajaran itu mesti kan menyingkronkan konsep yang sebenarnya seperti apa oleh Bu Tina. Baik, yang selanjutnya tentang kesulitan. Tadi kan kesulitan siswa, sekarang kesulitan dengan kira-kira apa Bu? Saat menyampaikan kesulitan pembelajaran. Saya, tadi di kesulitan siswa itu sebenarnya juga kesulitan saya belum menemukan cara untuk menyampaikan materi yang sulit itu seperti apa ke siswa, jadi belum ketemu titik benang merahnya. Saat siswa mengalami kesulitan, tapi saya juga belum menemukan metode atau media yang pas untuk menyampaikan materi itu Pak. Pertama itu, terus yang kedua masih belum tegas dalam mengkondisikan siswa yang membutuhkan perhatian khusus, dalam artian perilakunya itu terlalu banyak cari perhatian seperti itu Pak. Oh ya. Mungkin ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan itu Bu. Kalau penjenengan sementara mungkin ada masukan dari saya sebentar, maaf ya Bu ya. Untuk penyampaian konsep suhu dan kalor itu sebenarnya siswa kan sudah punya konsep sendiri. Hanya tadi saya sudah mengatakan harus disinkronkan dengan konsep yang sebenarnya, dan jangan lupa tadi saya menyampaikan kontekstual. Kontekstual itu dengan bahwa media atau bahwa alat-alat yang bisa untuk membantu menjelaskan konsep itu tidak masalah. Jadi bawa alat aja Bu. Alat-alat yang diperlukan apa itu yang tidak usah yang muluk-muluk, tapi yang keseharian kita alami, yang kita rasakan gitu aja. Tentang misalkan benda panas, benda tangan kita digosok-gosok timbul panas dan seterusnya, itu ada konsep suhu dan kalor di situ. Kemudian saya kira kita bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang mantap tadi. Secara keseluruhan memang anak-anak sudah bisa menerima pelajaran ini. Indikasinya Butina kan sudah menyampaikan beberapa pertanyaan untuk menggali sudah dipahami, konsep itu sudah dipahami oleh siswa atau belum, itu kan dari pertanyaan bisa kita ketahui. Dari hal-hal yang dialami sehari-hari ya Pak. Iya. Untuk pancingan kepada siswanya. Ya. Dengan demikian yang Bu Tina lakukan untuk pertemuan berikutnya bagaimana Bu ini? Konsep untuk tentang pertemuan masih melanjutkan atau bagaimana? Nanti sembari untuk persepsi bab baru itu tentang sistem organisasi kehidupan,
tapi saya masih mau mendalami yang color, terutama asas break, karena kemarin di LKS siswanya belum maksimal, Pak. Jadi sepertinya mau saya tambah waktu, alokasi waktu untuk pembahasan yang materi itu. Sebelum masuk ke bab berikutnya. Iya. Karena pelajaran IPA itu kan sangat-sangat kontekstual sekali dan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Secara umum sudah baik pelaksanaan pembelajarannya dan pengelolaan kelasnya juga sudah baik, walaupun ada 1-2 anak yang memang perilaku yang perlu kita selalu ingatkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik begitu, tidak membuat suasana kelas jadi ya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, sarannya untuk pertemuan yang akan datang mudah-mudahan dapat dilakukan dengan baik, lebih baik lagi. Bu Rizky dan Bu Dina dua-duanya satu, metodenya apa ditentukan, kemudian model, kemudian metodenya. Modelnya apa, kemudian metodenya apa, ini untuk menentukan pembelajaran yang akan datang. Dipersiapkan dengan baik ya Bu ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan menambah semangat atau motivasi kita untuk melakukan pembelajaran berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan panjenengan berdua pada malam hari ini. Sudah bisa kita akhiri atau mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu? Cukup? Cukup. Mohon bimbingannya aja Pak untuk selanjutnya. Ya, terima kasih. Karena sudah cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.